Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kembali saya akan melanjutkan pembelajaran dan pembahasan mengenai apa yang ditulis dalam Mazmur. Saya melanjutkan pembahasan dari Mazmur nomor 19, ayat 8 sampai 15. Saya sudah membahas mengenai Mazmur nomor 19, ayat 1 sampai 7, mengenai pewahyuan, di mana Allah menyatakan dirinya melalui karya ciptaannya. Ini yang disebut dengan pewahyuan umum. Artinya setiap orang secara sadar dapat mengetahui adanya Allah. Keberadaannya dapat dibuktikan melalui karyanya. Dan di dalam setiap karyanya ada kebenarannya. Sehingga manusia dapat menemukan, merumuskan, dan memanfaatkan kebenaran-kebenaran Allah yang ada di alam, yang ada di tiap-tiap entitas, di tiap-tiap ciptaan, dari mulai materi, tumbuhan, hewan, binatang, dan manusia, bahkan di antara para malaikat. Dengan penyataan atau pewahyuan umum ini, seseorang atau sekelompok orang dalam komunitasnya dapat menemukan, merumuskan, memanfaatkan kebenaran-kebenaran Allah yang tentunya berkaitan dengan sistem kehidupan yang ada di alam, baik yang berkaitan dengan hukum alam, hukum moral, maupun hukum ilahi. Ini adalah penyataan Allah secara umum. Jadi siapa saja yang memang punya kemauan untuk mengoptimalkan akal budinya untuk memikirkan realitas, maka orang tersebut dipimpin, dikuasai, dicerahkan hatinya oleh Roh Kudus untuk menemukan kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran yang ditemukan bersifat progresif, sehingga setiap orang dapat secara bertahap mengumpulkan percikan atau pecahan-pecahan kebenaran yang ada di alam. Inilah yang dirumuskan menjadi sebuah ilmu pengetahuan, baik secara sains, humaniora, sosial, seni, menjadi satu kesatuan, kekuatan untuk menunjukkan bahwa memang ada kebenaran yang dipikirkan secara logis, objektif, komprehensif, dapat dibuktikan. Progresif penemuan kebenaran menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan teknologi mendapatkan bukti hasilnya. Mulai dari yang tradisional, modern, postmodern, digital, sampai kepada penemuan-penemuan berikutnya. Mengapa? Karena saya, saudara, kita sekalian adalah manusia yang punya rasio, punya pikiran. Perkembangan otak kita pun mengalami kemajuan karena difungsikan dan digunakan. Sehingga ada kemajuan peradaban, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, ini yang ditunjukkan di dalam konteks pengertian dari apa yang ditulis di dalam Mazmur nomor 19 ayat 1 sampai 7. Selanjutnya, saya mengajak saudara sekalian untuk masuk ke dalam pewahyuan secara khusus, yang memang secara khusus dinyatakan Tuhan berkaitan dengan kebenaran yang benar-benar menunjuk kepada penyataan Tuhan Allah secara verbal. Di ayat 8 sampai 15, Mazmur nomor 19 saya bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan dan kita dengarkan. Dari ayat-ayat yang kita baru saja dengarkan dan bacakan ini,
kita mendapati pengertian mengenai pewahyuan Tuhan secara khusus, secara verbal Flannery. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan pewahyuan secara khusus ini. Dan tidak semua orang mendapatkannya, tidak semua orang dapat menuliskannya. Karena dinafaskan setiap huruf kata kalimat oleh Roh Allah kepada para penulis sesuai zamannya, konteksnya, dan kapasitasnya. Digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan setiap huruf kata kalimat. Dengan demikian narasi-narasi yang ada di dalam tiap-tiap kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, 66 kitab itu menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan dan pada konteksnya masing-masing. Ini adalah pewahyuan secara khusus. Nah, pewahyuan secara khusus ini tidak mudah dimengerti karena memang pertama, tidak semua orang mendapatkan karunia, anugerah dari Allah untuk mendapatkan karunia ini. Yang kedua, ada konteksnya. Baik dalam konteks untuk menunjukkan keberadaan Allah, kondisi keadaan manusia, dan situasi lingkungan alam, bumi, dan sejarah. Terlebih khusus ada fokusnya, yaitu untuk manusia mengenal Allah, mengenal dirinya, mengenal keberadaannya di alam semesta ini. Pewahyuan khusus tidak berulang dan tidak terjadi berkali-kali. Pewahyuan khusus bersifat final pada akhirnya. Itu sebabnya dalam Kristen hanya dikenal setidaknya sampai saat ini dan tidak ditambah, tidak dikurangi 66 kitab saja yang terbagi PL dan PB. Kalau ada yang menambah atau mengurangi, maka itu bukanlah kitab yang diwahyukan secara khusus. Bisa jadi itu adalah semacam lampiran atau tambahan kitab, tetapi bukanlah kitab suci yang diwahyukan secara khusus. Dan kita tahu bahwa ini penting untuk memberikan dasar dan arah bagi iman orang yang percaya sepanjang zaman, di segala abad, di segala tempat. Juga untuk memimpin dan mengarahkan setiap orang untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan, yang membawa seseorang berdamai dengan Tuhan Allah dan membawa seseorang mengerti bagaimana tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia yang fana ini. Dalam pembacaan kita tadi ditemukan ada paling tidak beberapa pembelajaran di ayat 8 sampai 10 untuk menggambarkan keberadaan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang diwakili oleh Taurat, dan kita mesti tahu bahwa Taurat itu tidak berbicara tentang ritual-ritual keagamaan saja. Di dalam hukum Taurat setidaknya ada 3 bagian yang paling utama, yaitu pengaturan hubungan dengan Tuhan Allah melalui acara, ritual, dan berbagai hal yang berkaitan dengan upacara keagamaan. Hal yang kedua di dalam hukum Taurat berkaitan dengan moralitas. Bagaimana seseorang memiliki kehidupan yang bermoral sesuai dengan moral Allah. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hubungannya dengan lingkungan alam di mana manusia berada. Dalam hukum-hukum sosial, hukum-hukum yang ada di dalam kehidupan sistem manusia. Dengan demikian, ini menjadi sebuah dasar dan arah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi ini dan pengharapan untuk hidup di dunia yang akan datang. Itu sebabnya Taurat menjadi salah satu bagian penting untuk dibicarakan berkaitan dengan pewahyuan khusus. Jadi saya ulangi lagi bahwa pewahyuan khusus tidak diberikan kepada semua orang. Pewahyuan khusus tidak bisa dibaca sembarangan. Pewahyuan khusus juga hanya dituliskan pada batasan yang tertentu, sehingga tidak ada lagi pewahyuan khusus di luar 66 kitab. Dan tidak ada lagi orang-orang yang menuliskan secara khusus pewahyuan khusus. Yang ada hanya menafsir, memberi penjelasan, melaksanakan, dan menerapkannya. Di ayat 8, 9, 10, Mazmur nomor 19 memberikan gambaran bahwa pewahyuan khusus secara verbal Flannery bersifat sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menjelaskan kondisi hati yang memerlukan bimbingan dan arahan Tuhan, bersifat murni dan memberikan cahaya. Dari hal-hal yang disampaikan di sini dapat kita pelajari bahwa firman Tuhan itu sempurna. Kesempurnaan itu pada diri firman Tuhan itu yang dinyatakan oleh Tuhan Allah yang sempurna. Allah menyatakan diri melalui firman-Nya supaya setiap orang dapat mengenal Allah. Supaya melalui pengenalan Allah manusia mengenal dirinya, dan melalui pengenalan dirinya sadar bahwa dirinya adalah ciptaan, dirinya adalah pribadi yang tunduk takluk kepada Tuhan dan menjalankan segala hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya di bumi.
mulai dari kelahirannya sampai kematiannya, mulai di dalam kehidupan individu sampai komunitas, keluarga, masyarakat, dan dimanapun dia bekerja. Di dalam pewahyuan khusus ini, Tuhan memberikan kepada kita pengertian-pengertian tentang narasi kehidupan, dari mulai manusia dan seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah, sampai keberadaan manusia yang jatuh, penebusan Tuhan Allah, sampai dengan nantinya penyempurnaan di langit dan bumi yang baru. Jadi narasi ini secara terang benderang dituliskan oleh Tuhan melalui para penulis yang dinafaskan tiap huruf kata, kalimat, dan kisah-kisahnya. Tentunya ada yang dipilih dan ada yang dinyatakan. Ada juga yang tidak dituliskan, tetapi kita bisa mendapatkan banyak pengajaran, pembelajaran dari kisah-kisah penciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan. Dengan demikian, kesempurnaan itu bukan terletak pada apa yang manusia tulis, tetapi terletak pada kisah itu yang Tuhan wahyukan. Terletak pada dirinya Allah yang mewahyukan itu, sehingga sempurna, lengkap. Apapun yang kita bisa evaluasi dari keadaan manusia saat ini, dari peristiwa-peristiwa manusia sekarang, kita bisa mengevaluasi dengan 4 pendekatan tadi. Manusia itu ada karena diciptakan, manusia bisa berbuat dosa karena memang ada dalam keadaan berdosa, manusia bisa percaya kepada Tuhan Allah karena manusia diberikan anugerah, dan manusia mendapatkan pengharapan dan kepastian karena memang disediakan langit dan bumi yang baru. Semua evaluasi cara pandang kita, baik mengenai kehidupan kita sehari-hari, itu dapat dilihat dari narasi yang ditulis dalam Alkitab. Terlebih lagi khusus kalau kita mendalami prinsip pengajaran-pengajaran tiap narasi tersebut. Nah, dengan demikian, saudara, kita bisa memperhatikan bagaimana Tuhan Allah memberikan kepada kita kesempurnaan pengertian mengenai Dia menyatakan diri secara khusus. Dan ketika kita membaca, kita mempelajari, kita mendapati banyak hikmat yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Bagaimana kita mengelola bumi dengan baik dan benar. Sebagai stewardship, penata layan untuk bisa mengelola bumi, tanah, air, udara, tanaman, binatang, semua dikelola dengan baik. Karena kita punya akal budi, kita punya hati nurani, kita punya panca indera, kita punya seperangkat anggota tubuh untuk bisa kita manfaatkan mengelola bumi. Bahkan kita tidak sendirian. Ada keluarga, ada teman, ada kolega, ada orang yang sejaman dengan kita untuk mengelola bumi. Dan ini menjadi hal yang paling penting, esensial sebagai tanggung jawab dan ibadah. Dan itu ada di dalam prinsip-prinsip hikmat yang datangnya dari Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Kita juga bisa belajar mengenai hal-hal yang mungkin kita belum punya pengalaman, tetapi karena kita belajar dari kebenaran, kita mengerti dari kebenaran firman, lalu kita yang belum berpengalaman, baik berpengalaman dalam bidang keluarga, dalam pekerjaan, kita akan belajar bagaimana seharusnya menghargai apa yang Tuhan berikan. Hikmat, bijaksana dari Tuhan. Kita tambah pengalaman, tambah berhikmat, tambah bijaksana, pilihan kata, pilihan kerja, dan pilihan hidup, bahkan teman hidup itu dapat kita pelajari. Kalau kita yang belum berpengalaman dari Alkitab, kita bisa mendapatkan banyak hal, kisah-kisah yang baik itu. Lebih daripada itu, kita diberikan hati yang bercahaya untuk melihat dengan terang benderang kondisi dan situasi di alam ini. Kita bisa mengevaluasi, mengkritisi, bahkan memberikan masukan, saran, usulan dalam situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ekonomi yang ambruk, peperangan yang terjadi di dalam dunia ini, antar bangsa, antar komunitas, antar kelompok, antar golongan, antar pribadi. Kita sebagai orang yang takut akan Tuhan melalui firman memberikan dampak, influence kepada orang lain dengan cara kita makin bercahaya di sana, menghadirkan damai sejahtera. Kita punya satu penjelasan yang terang benderang. Jadi kalau saudara hadir dan ada di tengah-tengah zaman ini, jadilah orang-orang yang bercahaya. Karena Tuhan Yesus juga memberikan status kepada saya dan saudara orang Kristen sebagai terang dan garam. Lebih daripada itu, hukum Taurat itu, hukum-hukum Tuhan yang dinyatakan itu adalah benar dan adil. Yang dimaksud di sini bukan berbicara tentang aletheia, tapi adalah di kayu sune atau kebenaran yang adil, keadilan yang benar. Jadi orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berfondasi pada firman Tuhan, menegakkan keadilan. Keadilan tidak boleh dipermainkan, bukan hanya tidak boleh kompromi terhadap perbuatan dosa, keadilan harus ditegakkan. Keadilan itu merupakan moral tertinggi di dalam kehidupan kita.
Kita harus berlaku adil dengan diri kita, dengan orang lain di sekitar kita. Berlaku adil sebagai penguasa dan pengusaha. Berlaku adil sebagai orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Jadi membangun suatu relasi yang bermoral itu dimulai dengan rasa keadilan. Dan rasa keadilan itu hanya mungkin kalau kita punya hati yang suci. Nah, ini adalah manfaat-manfaat atau sifat-sifat daripada pewahyuan secara khusus yang ditulis, yang disebut dengan Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Di luar Alkitab bukan firman Allah. Dengan demikian, ayat 8, 9, 10 merupakan pembelajaran yang penting bagi saya dan saudara menerapkannya. Mari baca Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu secara bergantian, terus-menerus, berkelanjutan, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, untuk memperlengkapi cara pandang, mempersiapkan, kritisi, dan memberikan diri untuk belajar lebih banyak lagi mengenai kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan di alam. Jadi seorang Kristen yang baca Alkitab harus punya kemampuan juga memiliki pengetahuan-pengetahuan yang ada di alam. Bagaimana bertani yang baik, bagaimana menjadi nelayan, bagaimana menjadi driver yang benar, bagaimana menjadi seorang analisis kimia, bagaimana menjadi seorang ahli geografi, bagaimana menjadi seorang ahli sejarah, bahkan menjelaskan tentang hukum-hukum fisika, kimia, biologi, matematika. Semuanya itu adalah kebenaran-kebenaran Allah yang harus diintegrasikan dengan kebenaran-kebenaran khusus, yaitu firman Tuhan. Bukan comot-comot ayat, tapi mengintegrasikan, menemukan prinsip, membawa prinsip ke dalam kebenaran umum. Tentu Alkitab bukanlah ilmu pengetahuan yang seperti yang dinyatakan di kebenaran-kebenaran umum, tapi melalui pembelajaran Alkitab, semua kebenaran-kebenaran umum diarahkan, sehingga kita makin berhikmat, makin memiliki pengalaman akademis, dan semakin hati yang suci. Itu pembelajaran pertama dari Mazmur nomor 19 ayat 8, 9, 10. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran yang kedua, ayat yang ke-11, 12, dan 13. Ayat ini ingin membawa kita pengertian bahwa firman Tuhan itu kalau dibandingkan atau disinergisitaskan atau disetarakan, diparalelkan, dikatakan lebih indah dari emas, lebih manis dari madu. Ini sebuah pengungkapan metafora untuk menggambarkan kebesaran, keagungan, kehebatan, nilai, kualitas yang ada dalam firman Tuhan melampaui apa yang ada di dalam seluruh ciptaan. Ciptaan-ciptaan yang ada itu ciptaan Tuhan Allah. Dengan sistem kehidupan itu begitu indah, teratur, dan baik adanya. Tetapi keindahannya, keteraturannya, kesempurnaannya itu tidak lebih dari apa yang ditulis di dalam Wahyu khusus ini. Jadi kalau kita ingin mengerti maksud Tuhan di balik semua ciptaan yang teratur, indah, dan baik itu di alam semesta ini, maka kita harus berpondasi, memberikan diri untuk diarahkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan lebih manis, lebih indah dari apapun, emas maupun madu. Dengan demikian kita punya kekuatan selain ortodoksinya, jadi pengetahuan pengertian yang mendasar mengenai berbagai pengetahuan yang ada, terdalam di dalam hati kita memiliki ortopatosnya. Jadi ada api di hati untuk belajar dan terus belajar dan terus belajar. Berbagai ilmu pengetahuan, budaya, politik, ekonomi. Orang Kristen adalah orang yang multi talent, karena harus belajar banyak hal. Karena manusia adalah Tuhan atas bumi, maka manusia harus menguasai. Setidaknya tahu, ngerti, dan mau mengambil satu keputusan, mengerjakan bagian-bagiannya sesuai dengan potensi kapasitasnya. Yang berikutnya adalah pembelajaran kedua dari hal ini adalah di sini kita diingatkan untuk menyadari bahwa selalu ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan tiap-tiap orang. Saudara dan saya punya keterbatasan, punya kekurangan, punya kelemahan. Itu sebabnya dengan firman Tuhan diberikan kekuatan, diperingatkan, lalu memberikan arahan sehingga kita dididik, dilatih, dibentuk supaya tidak sesat. Jadi kita seringkali tersesat di dalam dunia diri kita sendiri. Kita seringkali punya mental health yang rendah. Kalau kita menghadapi kesulitan, kesusahan, atau penderitaan langsung, kita ingin membuat satu keputusan yang berbeda dengan ajaran Alkitab. Tetapi dengan kita tinggal diam di dalam kebenaran firman dan kita memberikan diri untuk diarahkan kepada yang lain, maka kita akan memiliki mental health yang betul-betul sehat, bertanggung jawab. Mengapa demikian? Karena dengan demikian, saudara dan saya akan mendapatkan suatu peringatan. Yang ini salah, yang itu benar. Yang ini
baik yang itu jahat. Kita diberikan arah, diperingatkan kalau kita sudah menyimpang atau sesat. Sesat berpikir, sesat dalam bertindak, sesat di dalam bermoral. Jadi kita diperingatkan melalui firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan bukan buku ilmu pengetahuan. Buku ilmu pengetahuan itu adalah alam semesta ini, seluruh ciptaan Tuhan. Tapi firman Tuhan memberikan arah kepada tiap orang untuk bisa ngerti, paham, tahu, menempatkan diri dari apa yang ada diciptakan Tuhan. Dengan cara demikian kita tidak sesat pikir, tidak sesat di dalam menjalani kehidupan. Dan kita bersyukur karena tidak semua orang mendapatkan pengertian, pencerahan dari Roh Kudus. Karena hanya orang-orang yang dipilih dan ditentukan Tuhan yang mendapat pencerahan dari Roh Kudus, mengerti setiap huruf, kata, kalimat, cerita, kisah di dalam Alkitab. Kesinambungannya, ketidaksinambungannya, keberlanjutannya, bahkan bagian-bagian penting yang rumit, yang sulit dimengerti dalam konteks kitab-kitab. Karena pekerjaan Roh Kudus kita dapat memahaminya dengan baik. Tentu prosesnya cukup panjang dan perlu pembelajaran yang bertahun-tahun. Tentu kita tahu perlu belajar bahasa aslinya, bahasa terjemahannya, bahkan berbagai buku teologi yang menafsirkan. Namun tetap kalau bukan orang pilihan, bukan dipimpin oleh Roh Kudus, bukan diberi pencerahan oleh Roh Kudus, maka pembacaan Alkitab tidak menuntun kita, membawa kita kepada pengenalan akan Allah, tetapi justru membuat kita jauh dari Tuhan Allah. Itu sebabnya ada orang yang mahir baca Alkitab, piawai di dalam menafsir Alkitab, tapi jauh hidupnya dari Tuhan Allah karena ia mengandalkan rasionya saja, tetapi tidak tunduk kepada Sang Firman, tidak tunduk kepada Roh yang memberi pencerahan dan kehidupan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita nikmati apa yang dinyatakan di dalam ayat 11, 12, 13. Sehingga kita selalu diingatkan oleh Tuhan tanggung jawab sebagai manusia. Kita selalu diberikan arah supaya tidak tersesat. Dan kita memiliki kekuatan untuk melihat apa yang terjadi di depan. Itu adalah anugerah khusus. Jadi orang-orang yang diberikan anugerah khusus oleh Allah yang mampu dan bisa mengerjakan setiap perintah kehendak Tuhan. Dimampukan Tuhan, bukan karena kuasa kita. Jadi saya dan saudara dimampukan Tuhan mengerjakan firman Tuhan. Oleh Roh Kudus yang bekerja di hati, pikiran, kekuatan itu diberikan, dikaruniakan. Jadi jangan sombong, jangan angkuh, tetap rendah hati ketika saya dan saudara mengerjakan bagian kita dimanapun dan kapanpun. Dan ketahuilah semua bagi kemuliaan Tuhan, dan itu hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang dianugerahkan secara khusus pengertian, kekuatan oleh Allah yang mengaruniakan pewahyuan khusus ini. Bagian yang terakhir dari Mazmur nomor 19 ialah dari ayat yang ke-14 dan 15, suatu permohonan kepada Tuhan Allah, suatu doa, suatu doksologi, satu permintaan. Pertama, lindungilah hambamu. Mengapa kita butuh perlindungan? Perlindungan tidak hanya berkaitan dengan musuh dari luar. Perlindungan berkaitan dengan musuh dalam diri. Musuh terbesar orang percaya ialah diri sendiri. Setan diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang jahat dilawan dengan melakukan kebajikan. Dan kita sebagai orang percaya, musuh tersulitnya adalah diri sendiri. Sangkal diri, pikul salib. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari suatu keegoisan, kesombongan, keangkuhan, karena Tuhan membenci orang sombong, orang angkuh, orang egois. Dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menaklukkan itu di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, lindungilah hambamu. Mengapa? Karena kita punya kelemahan, punya kekurangan. Kita ingin diangkat, bahkan seperti dosa-dosa dari prinsip-prinsip dosa si Adam dan si Hawa, di mana kita ingin melampaui batas-batas kewajaran. Kita ingin seperti Allah, tapi tanpa Allah. Ini adalah suatu kejahatan. Karena itu saya dan saudara didorong untuk meminta perlindungan dari Tuhan. Perlindungan dari Tuhan itu perlu supaya kita tidak benar-benar tersesat. Minta perlindungan dari Tuhan Allah. Dan tentunya perlindungan dari Tuhan Allah terhadap si jahat dan orang-orang jahat. Si jahat adalah iblis, kuasa gelap, roh-roh jahat di wilayah sekitar kita atau pernah terjadi di masa lalu. Kita harus minta perlindungan dari Tuhan. Kita punya kekurangan. Saya dan saudara punya kekurangan. Saya dan saudara punya kelemahan. Minta perlindungan dari Tuhan tiap hari, tiap saat, tiap langkah.
supaya kita tidak jatuh. Kalaupun misalnya kita menderita kesulitan dan jatuh, kita tidak tergeletak dan habis lenyap meninggalkan Tuhan. Tidak, kita minta perlindungan Tuhan untuk mengangkat kita, membawa kita kembali, mengarahkan kita, menuntun kita kembali. Perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan, bagian dari providensia Allah bagi orang percaya. Jadi saya dan saudara diprotek oleh Tuhan kalau memang kita benar-benar dengan rendah hati meminta terus setiap hari. Jadi jangan andalkan diri, karena Tuhan tidak mengendaki kita mengandalkan kekuatan sendiri. Yang berikutnya adalah bagaimana kita benar-benar hidup tidak bercelah. Hidup kudus, kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu kudus. Jadi saya dan saudara dituntun oleh Tuhan. Setelah membaca firman, kita tahu kata kunci yang paling penting adalah saya dan saudara dituntun untuk hidup kudus. Kuduslah kamu sebab Allahmu kudus. Kudus berarti mengkhususkan diri hanya untuk fokus pada Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas, di dalam segala hal hidup kudus, dalam rumah tangga, dalam bekerja, hidup kudus. Hidup kudus itu bukan hanya sekedar mulut manis dan hati yang betul-betul hati-hati, tetapi dalam segala aspek tindakan, perbuatan, perilaku. Hidup kudus itu tidak mudah, karena kita sudah terjebak pada sistem yang sudah berdosa, sudah korup, sudah jahat. Lalu bagaimana saya dan saudara hidup kudus? Hanya mungkin kalau Tuhan yang meneguhkan iman kita. Kita memang adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah melalui kematian kebangkitan Kristus. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan status sebagai anak-anak Allah, tapi dalam penantian kita dipanggil atau kedatangan Tuhan, kita diminta untuk hidup kudus. Maka hidup kudus itu tidak bercela, itu progresif. Hidup kudus itu tidak langsung sekali jadi progresif, ada dituntut pertanggungjawaban. Progresif berarti saudara dan saya harus benar-benar memiliki satu kapasitas untuk terus-menerus berjuang. Kalau hari ini saya bohong, besok lagi tidak. Saya harus berani berkata benar. Kalau hari ini saya malas, besok saya harus kerja lebih keras lagi. Menebus semua kekurangan, kelemahan kita di masa lalu. Terus-menerus perbaiki diri. Tidak pernah berhenti. Studi kita terus ditingkatkan, di-upgrade. Bacaan kita harus di-upgrade. Tidak lagi berhenti hanya kata orang, dengar saja, lalu upgrade. Baca orisinalnya, pendapat A, B, C, D. Dibaca, dipelajari, baik secara digital maupun melalui buku. Mari kita lakukan itu, saudara. Jadi, supaya kita tak bercelah dan bebas dari pelanggaran. Mungkinkah? Ya, secara sempurna tidak. Kita tidak mungkin sempurna untuk kudus. Nanti disempurnakan kekudusan hidup kita di akhir zaman oleh Allah di dalam pengadilan Kristus. Tetapi sekarang kita progres bertahap. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita sudah meninggalkan dosa yang lama, jangan ulangi lagi. Jangan mengulangi kejahatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Entah apapun itu. Entah nonton film porno, main judi, minum minuman keras, main perempuan, korupsi, penipuan, pembohongan, semua yang lama, yang buruk, membuli orang, menjelekkan orang, meremahkan orang, merendahkan orang, semua yang buruk itu disingkirkan, ditinggalkan, lalu menjalankan yang baik, yang benar, kerja keras, berbagi, dan seterusnya. Tentu dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Nah, ini hal-hal yang perlu saya dan saudara lakukan, hidup kudus supaya tidak bercelah. Itulah doa permohonan kepada Tuhan. Lindungilah aku Tuhan, supaya aku tidak bercelah, supaya aku setia padamu. Yang berikutnya adalah bagaimana kita punya satu masa, satu saat kehidupan yang benar-benar memiliki renungan hati. Jadi di sini adalah kontemplasi, perenungan. Jadi ada waktunya kita merenungkan diri, retreat dari apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Retreat itu penting. Jadi ada masanya kita bisa melakukan hal-hal yang sungguh aktivitasnya begitu rupa, begitu mendalam, begitu luas, tetapi ada waktunya kita retreat. Jadi kita hening sejenak, memikirkan, merenungkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tentu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Di sini pemazmur mengatakan di ayat 15, mudah-mudahan kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Pemazmur selalu berharap Tuhan kau berkenan. Apalah artinya semua yang kita kerjakan, apalah artinya semua yang kita lakukan baik atau yang benar-benar the best, kalau Tuhan tidak berkenan, itu semua akan menjadi sia-sia. Bukankah Tuhan Yesus pernah menegur ada orang yang mengaku sudah mengusir setan dalam namaku, mengadakan mukjizat dalam namaku, bahkan melakukan pelayanan-pelayanan yang nubuat dalam namaku, kata Tuhan Yesus, hanya dari hadapanku, karena orang itu tidak diperkenan Tuhan. Jadi diperkenan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah hal yang paling penting dalam hidup ini.
diperkenan Tuhan? Apakah saya diperkenan oleh-Mu Tuhan? Ini pertanyaan perenungan. Apakah yang saya kerjakan diperkenan Tuhan? Mencari nafkah, membesarkan anak, mendapatkan gelar, mengerjakan ini dan itu, mendapatkan uang, kerja keras, selalu memberitakan firman, memberitakan Injil, beribadat tiap minggu, berdoa, membaca firman, membagi semuanya, mengasihi orang lain. Apakah itu berkenan di hati-Mu Tuhan? Ini hal penting. The end of my life. Tuhan akan menilai hati kita. Berkenan gak di hati Tuhan? Semua puji-pujian kita kepada Tuhan, kepandaian kita diuji oleh Tuhan. Ini berkenan gak Tuhan? Kalau tidak berkenan, itu seibarat apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3, bahwa itu akan seperti rumput kering, habis lenyap, tidak ada maknanya apapun. Meaningless, bukan meaningful. Karena tidak berkenan di hati Tuhan. Maka saudara, bangun sebuah kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Tiap langkah kita, memang sulit, kita punya kepekaan masing-masing. Tuhan berikan kepada kita kelebihan kita masing-masing, bahkan segala kesempatan-kesempatan masing-masing dalam hidup kita. Tapi apakah kita diperkenan Tuhan mengerjakan itu semua? Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah. Jangan sampai karena kita mau ditepuk tangan oleh orang lain, diajukan jempol, bahkan mendapatkan sanjungan, lalu kita lupa bahwa kita mengerjakan itu bagi Tuhan. Jangan sampai semua yang kita kerjakan, Tuhan berkata, aku tidak berkenan padamu. Sangat menyedihkan, sangat mengerikan, dan sangat mengenaskan. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh pemazmur, mudah-mudahan engkau berkenan, mudah-mudahan engkau berkenan Tuhan. Engkaulah penebusku, gunung batuku. Saudara, inilah pembelajaran dari Mazmur nomor 19 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Lalu bagaimana implikasinya dengan Natal yang kita sedang rayakan, sedang nikmati bagi orang Kristen? Tentu implikasi yang pertama bahwa kisah Natal ada di dalam Alkitab. Dan hanya di dalam Alkitab yang orisinil kisah Natalnya. Yang di luar Alkitab itu belum orisinil. Bisa copy paste, bisa plagiat, bisa tambahan, bisa lampiran. Jadi bukan yang orisinil. Itu yang penting. Kisah Alkitab, kisah-kisah Natal ada di dalam Alkitab. Kisah inkarnasi anak Allah, dilahirkan oleh Maria perawan, dan dibesarkan di Nazaret, lalu menyatakan pelayanan, itu hanya di Alkitab. Kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, itu hanya di Alkitab. Jadi Natal itu sudah ditulis dalam Alkitab. Saya dan saudara membacanya saja, lalu merenungkannya. Oleh Roh Kudus diberi pencerahan, karena saya dan saudara adalah orang Kristen, orang percaya, orang yang dipilih dan dibenarkan Tuhan dalam kekekalan. Implikasi kedua berkaitan dengan dibandingkan kisah-kisah Natal. Kita tahu tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kehadiran Yesus Kristus. Zaman dibagi sebelum dan sesudah Kristus. Bahkan kehadiran Kristus memberikan dampak kepada dunia. Ya, manusia akan melihat, menyaksikan sendiri. Ada orang pilihan yang lahir, dan ada orang binasa yang lahir. Ada orang yang beragama, ada orang yang percaya. Ada orang yang cinta Tuhan Yesus, dan ada orang yang membenci Tuhan Yesus. Yesus menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Yesus juga menjadi batu sentuhan bagi banyak orang. Jadi, kalau kita bicara kisah Natal, itu ada di dalam Alkitab. Dan kalau kita banding-bandingkan, itu jauh lebih manis. Semua yang ada dijelaskan tentang Yesus Kristus. Jadi kalau kita membandingkan Yesus Kristus, jangan bandingkan dengan konteks kekinian kita. Tentu adalah sesuatu yang sangat tidak tepat. Kita baca, pelajari dalam konteksnya. Dengan demikian saya dan saudara akan belajar banyak tentang who is Jesus. Kita bisa lihat, bahkan kalau bisa saya katakan, hidup suci, hidup benar, hidup adil, itu kita bisa pelajari dari Yesus Kristus. Dan mulai dari kelahirannya, mulai dari inkarnasinya, mulai dari nubuat kelahirannya. Dan ini hanya ada dalam Alkitab. Kalau kita bandingkan atau implikasikan berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjalankan hidup supaya tidak sesat pikir, sesat moral, dan yang lain-lainnya, maka lihat bagaimana Yesus menanti umur 30 baru mulai pelayanan. Tidak langsung terburu-buru melayani. Ada waktunya. Dan kita tahu bahwa Yesus belajar di sinagog, dapat dipertanggungjawabkan apa yang dipelajarinya dengan diuji di umur 12, dan berhasil, dan bahkan membuat heran para ahli Taurat, orang-orang penting di dalam keagamaan. Tuhan Yesus mengajarkan banyak orang dengan perumpamaan yang ada di realitas kehidupan. Mengasihi anak kecil sampai orang tua, mengasihi laki-laki maupun perempuan. Tidak membeda-bedakan. Ini adalah hal yang sangat-sangat
krusial, esensial di dalam mengenal Kristus. Jadi kalau bicara Natal, di dalam konteks pembacaan, pembelajaran implikasi dari Mazmur nomor 19, ayat 8 sampai 15, kita mendapatkan banyak hal yang sangat membuat kita terkagum-kagum, memuji memuliakan anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus kita. Dan tentu implikasi yang terakhir adalah proteksi kita yang paling penting dan diberikan kekuatan adalah di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini di mana kita beroleh keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Lindungilah hambamu di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa gelap diusir dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang jahat dilawan dengan cinta kasih Kristus. Dan kita menyangkal diri di dalam Kristus, melalui Kristus. Dan kita union with Christ, bersatu, bersekutu dengan Kristus oleh Roh Kudus. Kehadiran Kristus di dalam dan melalui karya Roh Kudus ini yang menguatkan, meneguhkan iman. Jadi saudara, ini implikasi yang ketiga. Implikasi keempat adalah kita bersyukur karena kita diperkenan di dalam Kristus. Jadi kalau saya, saudara, dan kita sekalian orang-orang percaya dapat melakukan hal-hal yang berkenan karena Kristus. Karena kita ada di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Dan kalau kita di dalam Kristus, kita akan berbuah diperkenan Tuhan. Jadi tinggikan Kristus, muliakan Bapa, mohon pertolongan dari Roh Kudus. Nah, ini membuat kita memikirkan kembali. Sehingga benar bahwa Yesuslah gunung batuku dan penebusku satu-satunya. Kiranya dengan renungan, pembelajaran, pembahasan mengenai Mazmur nomor 19 ayat 8 sampai 15 memberikan faedah, memberikan manfaat, berdampak bagi saya dan saudara. Bagaimana kita menerapkannya? Yang pertama, menerapkannya adalah saya dan saudara bacalah firman Tuhan. Jangan malas baca Alkitab. Ya, satu hari, satu pasal, atau satu hari, beberapa ayat, beberapa perikop. Jangan malas membaca firman Tuhan. Jangan tertunda membaca firman Tuhan karena pekerjaan lain. Bacalah firman Tuhan. Itu penerapan yang pertama. Penerapan yang kedua adalah bekerjalah lebih keras lagi. Kalau hari ini saya bekerja mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, bekerja lebih keras lagi. Hasilkan uang. Hasilkan banyak pekerjaan yang baik, yang benar. Bukan korupsi, bukan mencuri, bukan menipu, bukan membuat orang lain tertindas, tapi hasilkanlah pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang, dan uang itu jadi berkat bagi banyak orang. Kerja itu ibadah. Jadi jangan malas bekerja. Jangan malas mencari nafkah. Kalau susah, biasa. Kalau belum susah, itu aneh. Bekerja di bumi ini pasti susah. Baik itu penguasa, pengusaha, pasti kerja itu susah. Penerapan yang kedua ini penting. Jadi baca firman dan bekerja keras. Yang ketiga adalah selalu mempersiapkan diri dengan baik, memperlengkapi diri dengan baik. Dengan bacaan buku-buku, studi-studi literatur sendiri, bahkan dialog dengan orang-orang yang cerdas. Sama seperti saya selalu ingin belajar dan belajar dan belajar. Dari hal-hal yang sangat sederhana sampai hal-hal yang sangat rumit. Belajar. Walaupun kita bukan bidangnya atau ahlinya, tapi terus belajar. Belajar apa yang perlu untuk mengupgrade kita punya kemampuan. Dan yang keempat adalah selalu andalkan Tuhan. Bermohon kepada Tuhan. Berdoa. Meminta belas kasihan Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Supaya aku bisa hidup benar, baik, berkenan di hati-Mu. Dengan demikian, saya sudah memberikan ulasan, penjelasan dari pemahaman satu ayat demi satu ayat, implikasinya dan implementasinya. Supaya ini bermanfaat, silakan bagikan apa yang sudah saudara dan kita pelajari bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah hidup dan menghidupkan. Biarlah kami menjadi orang yang sungguh-sungguh menjalani kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.